Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah, membesarkan kebodohannya. Bersama saya Evangelis Agnesia Gian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih kami ya Bapa, atas perkenanan Tuhan, kami bisa menikmati kembali nafas kehidupan dan menikmati kesehatan. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami untuk memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan sebagai bekal kami di dalam melakukan aktivitas kami. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini berisi nasihat-nasihat pribadi kepada Timotius sebagai teman sekerja Paulus. Inti nasihatnya adalah yang pertama, agar Timotius tabah, setia menyebarkan berita Injil sekalipun menghadapi penderitaan dan pertentangan. Tidak lupa, Paulus juga memperingatkan Timotius supaya tidak turut campur dalam perdebatan-perdebatan yang bodoh dan yang tak bernilai. Timotius diingatkan supaya meneladani kehidupan Paulus. Kehidupan yang seperti apakah? Pertama yaitu bagaimana Paulus yang betul-betul sangat setia dan percaya kepada Tuhan. Selanjutnya tentang kesabaran Paulus, lalu kasihnya Paulus, ketabahan Paulus, dan penderitaan-penderitaan yang dialami Paulus semasa hidupnya, dan itu terus-menerus dialaminya, baik itu penganiayaan, tetapi imannya tetap teguh dan tak tergoyahkan untuk percaya dan mengikut Yesus. Saudaraku, di dalam kehidupan iman kita dalam masa kini, nasihat ini masih sangat relevan, terutama bagi para hamba Tuhan. Baik itu pendeta, penginjil, sintua, bibel pro, diakones, guru huria, baik juga para pemusik ataupun song leader dan lain-lain. Mari kita uji masing-masing seperti apakah karakter kita sebagai hamba Tuhan. Apakah seorang pelayan Tuhan yang lemah lembutkah kita, panjang sabarkah, atau sebaliknya? Meski sudah terlibat di dalam pelayanan, kita masih sangat mudah sekali tersulut emosi kita atau sering berkata-kata kasar yang mengakibatkan orang lain terluka. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang sedang pergi bersama dengan seorang jemaat untuk mengunjungi jemaatnya yang sakit. Jemaat yang ikut ini adalah seorang yang sangat mengagumi hamba Tuhan tersebut. Karena ketika dia berkhotbah, dia sangat berkarisma, tutur katanya sangat lemah lembut, bahkan komunikasinya yang sangat lancar kepada jemaat, yang membuat hati jemaat ini sangat terkagum-kagum dengan hamba Tuhan tersebut. Ketika mereka mengendarai mobil, saking asiknya mereka mengobrol, tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor yang menyalip mobil hamba Tuhan tersebut. Hamba Tuhan itu terkejut, lalu dengan cepat dia membuka kaca mobilnya dan dia berteriak, lalu mengeluarkan kata-kata kasar.
Betapa sangat terkejutnya jemaat yang ikut bersama dengan dia. Dia seketika itu juga melihat sosok seorang yang dia tidak kenal. Betapa seorang hamba Tuhan yang tadinya dia kagumi, yang begitu berkarisma ketika berkhotbah dan tutur katanya yang lemah lembut, dalam sekejap dia bisa marah dan mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar. Dari mulut yang sama keluar bahasa firman, tetapi dari yang mulut yang sama juga keluar kata-kata kotor. Ironis, bukan? Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain bila kita tidak panjang sabar, kita tidak lemah lembut? Firman Tuhan berkata, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, harus bisa berdamai bagi semua orang. Ia harus cakap, baik itu dalam mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Dan juga seorang hamba Tuhan harus memiliki kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari tangan iblis. Seorang hamba Tuhan harus memiliki hati yang rindu menyelamatkan jiwa-jiwa dari kebinasaan. Ia harus suka juga berdoa bagi orang lain, yaitu berdoa syafaat. Saudaraku, sudahkah kita memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Paulus dan yang diminta oleh Paulus kepada Timotius? Inilah waktu kita untuk meminta kepada Tuhan agar mau merubah kita seturut dengan kehendak Tuhan. Yang terpenting adalah kita berkomitmen. Dan ketika Tuhan mau membentuk kita, seberat apapun proses yang kita alami, maka kita harus tetap teguh, berjalan dengan penuh percaya diri, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, sehingga kita dimampukan untuk melalui proses tersebut. Memang kita harus membayar mahal untuk semua ini. Kita harus berani membayar harga untuk menjadi hamba Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan itu berarti adalah pelayan Tuhan. Dan kita pun harus melakukan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Seandainya pun orang yang kita layani itu mungkin saja menolak, atau bisa saja dia mengajak berdebat, mungkin dia lebih pintar atau lebih tahu tentang Alkitab, atau bahkan ada juga yang menyepelekan kita. Maka kita harus sabar tetap membimbing mereka dengan lemah lembut dan jangan berputus asa. Yakinlah bahwa segala usaha kita tidak pernah ada yang sia-sia. Tuhan melihat dan Tuhan akan mendengar, lalu Tuhan akan memberikan seturut dengan kehendak Tuhan dan seturut dengan waktu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Kudus. Firman-Mu telah kami dengar, sangat luar biasa, akan merubah kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Menjadi hamba Tuhan yang panjang sabar dan hamba Tuhan yang lemah lembut, sehingga bisa membimbing para jemaat untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan dan membangun iman kami bersama-sama. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.